Mun kula terangno nggih masalah salat nggih. Terus kula tak terangno dari awal redaksi ini Nabi, terus kula terangno hukum fikih. Badhe niku nembe kula terangno ilmu filosofi ne salat. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Kula balen balik. As-sholatu khairun maudhu'un fa aktsir aw aqillah. Jadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu itu sesuatu sing asli. Pokoknya salat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sih? Dalam konteks artinya salat fardu karuan nggih, kaifiyahe karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak atau sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya 3, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu nggih sampai srengenge napa mledhek. Gak oleh pas waktu zawal. Nggih niku antarane mriki pinten nak dhuwur nggih 12:05 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Niku jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3 ba'da asar nganti napa? Surupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhe wudu. Niku ana ulama sing darani tetep salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dukhulul masjid. Jadi hanya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos samangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidan. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rakaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke-9 terus salam. Nah, sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul laili masna berarti 2 8 terus 1 witir. Ini rumono tenan. Sehingga ketika ada sholat taraweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten songo luwih seru to. Buat ini karena menjadi kontroversi. Nah, dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib atau sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono tarawih 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud awal yang kita yakin itu hanya sunat. Tapi mudah sari serah cocok itu tidak ada masalah kan. Dalilnya apa? Dalilnya ra cocok. Lah sing darani masalah padahal darani tasyahud awal itu sunat. Kowe salat zuhur tasyahud awal sunat atau wajib? Sunat. Nak sunat tuh khas ya, ditinggal batal lho lah. Mboten. Tapi nak sing ra cocok ya batal. Hukum ora cocok ra cocok. Mboten iki kula terangno. Nah, tarawih itu yang kontroversi ini teng kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Ya akal-akalane tiang-tiang niku. Kula nganti sakniki kan mboten nate ngimami, tapi nggih tak kandhani imam. Soale niat ngakali pangeran, tapi pangeran bakali ya ora kena. Ngeten, iki dawuh Imam Syafi'i. Tarawih itu kalau terakhir kan pinten? 3 rakaat ya. Kan 2 rakaat dulu. Lalu pas 2 rakaat itu pas witir, yang witir kok tarawih. Yang terakhir witir 3 rakaat itu 2 rakaat sampai niate witir nopo-nopo. Witir. Setelah 2 rakaat sampean salam ndak? Salam. Itu menjadi sholat teraneh di dunia. Karena kue muni witir tapi jumlahnya 2. Nah, itu sholat teraneh nopo di dunia. Terus sampean muni ngene, mboten Gus maksud kula niku 3 tapi lurus sik.
Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini dua sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir, tapi rokaatnya dua. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau dua, tapi ini nanti tiga. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunnatan rokataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah 2 rakaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir. Lah itu lucu kan? Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan? Nyatanya 2 rakaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat kok bertakluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir, diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Nggak bisa sholat yang mandiri nih. Engkau nasibku ngenteni yang satu itu. Iso sholat nggak selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya 2 rakaat langsung tasyahud awal, engkau terus tambah 1 rakaat. Kados mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu. Akhirnya diakali wa shollu sunatan minal witri nggih. Tembriki ono minal witri kan? Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi gendep sih, tapi ini sementara Gusti, tapi kan kita sih bingung. Itu cara pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerokno, pokoke ngono iku. Ya, jadi barang keliru kadang yo muga-muga sepuro pangeran wis ora usah ngono iku. Jadi nak salat kayak nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang 2 rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap 2 rakaat selesai. Setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya 1 itu. Makanya 2 itu rausana witir-witiran. Cara Sayyidina Utsman. Maka Nabi dawuh wa autir biwahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang 2-2 itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya sholli sunatan ini biasa saja nafal mutlak. Gak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Oke. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan? Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang 1 terakhir witir. Ya tapi adatnya ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui, sholat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir, setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Nah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal. Mergo sak paket koyo capres mbek napa? Cawapres. Ora iso salat kok ono. Ah itu paham ya. Terus niku kaifiah salat. Di sampean memang akal-akalan tenggene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaataini. Jadi niku rontok bener ya rontok ngawur. Dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib 2 ini kan bergantung setelahnya kan. Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula nu nak witir ya ora tau tak niati witir. Wong kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah yes. Usolli sunatan anut imam teng ati kula mpun sesuai. Nah, ame salah ya malah salah, nak bener ki malah napa? Bener tepak-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, nggih kalah mbek napa? Adat. Ya piye? Nentang adat ora apik. Jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nek wong pintu ya melok napa? Pintu. Nah itu intinya Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, keliru lah. Wong sholat itu wes apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kowe mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apik, piye-piye tetep apik. Oh, dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apik. Paham ya? Tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa
bulat. Paham ya? Terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak. Ini kalau terang detail. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas gak disunatkan jamaah. Witir juga gak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu gak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah, kepengen dalamnya di kenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat, anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur soft. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya nggak disunatkan apa jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang nggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok nih. Wong ora kepen tahajud kok dijak nopo? Tahajud. Kula nggih nate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama piye? Cangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, bocah ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Tadi kowe ku malah lucu. Wis ibadah kok bocah apa? Ibadah. Jadi sing ngeloni, lho ngeloni ra kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku ya napa? Ibadah. Takokno rugen. Nak ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Ning omah njaga anak bojo timbang dhewean nggih napa? Ibadah. Mulane kula nu rapati cocok nek ana tahajud bersama oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap tidak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah, kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya tidak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben, sing turu gitu apa? Keben karena turu ya ibadah kan. Turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo ora turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong mergo ora turu. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Ditudono wali sing saurip-uripe turu kecuali salat fardu. Iku wali sing setingkat kuwe. Mboten trimo Gusti tapi niku kok turah-turu ya takokno sesuk. Kena apa kok turah? Tuh. Jebule tak kok kenapa jenengan turu-turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kowe poso tahajud wong jenenge wong melek tepatine nduk ndi-ndi, tetep paling selamat iku apa turu. Akhirnya ngakoni dene. Jebule alim kowe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mane Ashabul Kahfi ku wali sing kramate ku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak. Niku iso dadi napa? Wali. Mulane kenapa kramate Ashabul Kahfi napa? Turu. Tapi aja tiru. Iki cerita ilmu, dari ilmu ora kudu mbok setuju niku niki ilmu. Difaham ya dados. Kula piyambak pribadi belum pernah tahajud jamaah sama istri saya. Kula piyambak nggih jarang tahajud. Tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah. Karena kadang fadilahnya disirron. Kalau balik ini malah seperti sedekah. Kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban. Tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia. Begitu guys sholat jamaah itu kenapa baik di sholat fardu? Karena kalau yang tidak jamaah kan dikira dia tidak sholat. Makanya kesunatannya sholat fardu nomor jamaah. Tapi selalu potensi riya, sum'ah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang. Yaitu sholat nggak usah berjamaah. Plus baik di rumah. Semua ulama ijma sholat sunat itu baik di rumah apa di masjid.
Di rumah. Di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu, ruang tamu baik di dalam kamar. Bahkan Nabi nyebut sholat fiko ibaitiha di kamar paling dalam. Nah, bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain siron begini, misalnya kayak tahajud, disunatno bengi-bengi ben ra wong roh, disunatno ning jero kamar ben wong ra roh. Jebule jamaah kan jadi aneh kan. Tapi kan tentang ya goblok, barang apa kok mbok tentang. Ya tapi kowe tenanan yo goblok kok ora sunah Nabi iki, Bang. Mulane nek ora takok itu yang jenengan takoki kok mbang bun. Lah makane aku wong alim dadi bingung. Bingungnya iku mergo akeh ilmune ora kok koyo bingungem. Tapi sing jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak. Ini mau sing mesti ngene. Karena Anda harus sepakat kan kelon itu apa? Ibadah. Kita sepakat kan. Dan itu peminatnya banyak. Itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik. Padahal pengganggu yang ngajak tahajud. Itu akhirnya kan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara pengganggu. Nah, itu yang saya tidak senang. Dieling-eling.